Jumpa lagi kawan-kawan. Gimana kabarnya, sehat ya semua? Saya rindu kawan-kawan juga bisa berbagi cerita di channel kita ini. Ya, berbagi cerita apa saja, yang penting eh, kita sama-sama melihat Yesus dan kita bisa merasakan kehadirannya, dan pasti kehadiran Tuhan menaungi, melindungi, memberkati kita semua. Dan ketika kita bercerita, orang lain yang mendengarkan pun akan dinaungi Roh Kudus dan bisa mendapatkan kekuatan, penghiburan yang pasti diberkati. Malam ini tadi saya malam tadi saya lembur ya, pulang kerja tadi. Tetapi yang saya mau share kepada kawan-kawan semua adalah ada cerita yang cukup dalam tanda kutip mengerikan ya tadi ya, yang saya hampir saja menimpa saya. Jadi singkatnya begini ceritanya. Tadi ada proses pekerjaan pengecoran ya, untuk orang-orang yang bekerja di dunia konstruksi. Pengecoran menggunakan ready mix itu sudah hal yang lumrah ya, sudah pernah mereka pasti alami itu. Dan tadi pekerjaan pengecoran itu menggunakan eksavator ya, eksavator. Mungkin kawan yang bekerja di dunia konstruksi, apa itu alat itu, eksavator. Dan tadi karena situasinya gelap, jadi eksavator tuh harus mengambil beton dengan lokasi pengecorannya cukup makan jarak ya, sekitar 2-30 meter. Jadi ambil beton di sana dan melansirnya ke tempat ini gitu. Nah, eksavator kalau berjalan di atas tanah yang agak licin pasti agak sedikit terganggu. Jadi dia menggunakan plat besi sebagai alas treknya itu ya, alas bannya itu. Nah, ketika dia hendak menuju ke tempat lokasi yang hendak dia mau buang cornya itu, dia berputar dan plat besinya itu ikut berputar juga ya. Dan Anda bisa bayangkan, saya ada di tempat itu. Dan ketika plat besi itu berputar, itu ada tempat saya berdiri di situ. Dan untung saja, saya bersyukur pada Tuhan tadi ya, ada orang pemandu dari alat tersebut berteriak ya, setengah berteriak kepada semua, awas pada dia berputar. Nah, saya bayangkan ya, pada malam hari saya tidak melihat plat itu. Terus ada orang yang berteriak, awas, awas, awas. Saya nggak tahu apa yang saya harus awasi. Dalam beberapa detik ya, seberapa detik, tiba-tiba kepala saya menoleh ke bawah dan plat itu bergerak lumayan cepat. Dan saya nggak tahu kekuatan dari mana, tiba-tiba saya terus mundur dengan begitu cepat. Seperti orang kalau kita takut ada tikus lewat, gimana ya kalau tiba-tiba tikus itu lewat di bawah kaki kita, pasti kita loncat-loncat seperti itu ya, dengan geli ya. Nah, saya juga mengalami itu. Saya menjauh dengan begitu tiba-tiba dengan cepat, sampai teman saya mengatakan, waduh Pak Daud, begini kakinya hilang. Karena itu kalau plat itu mengenai kaki saya dengan dengan kekuatan putaran X yang begitu kuat, pasti kaki saya patah atau putus. Wow, saya nggak tahu apa yang terjadi kalau 3-4 detik saya tidak menoleh ke bawah, dan ini saya nggak tahu apa yang terjadi. Sungguh mengerikan. Dan ini pun istri anak saya belum tahu ya, baru kawan-kawan semua saya share cerita ini. Dan pasti setelah mereka menonton tayangan ini, pasti mereka langsung menelpon saya ya. Kayak berita headline sih, headline news. Tapi yang saya mau share bukan cuma kejadian tadi di mana perlindungan Tuhan itu begitu sempurna, tapi saya mau sedikit share tentang orang yang memandu ini. Nah, perlu saya share kepada kawan-kawan semua, orang yang memandu alat berat ini itu adalah seorang yang menurut tradisi itu saya menganggapnya sebagai orang penting buat saya. Nah, saya ini perlu Anda ketahui, saya ini menikah dengan wanita Batak dengan marga Siombing, jadi Borhombing katanya. Dan di keluarga mereka, di keluarga Batak ini punya tradisi yang begitu kuat. Dan ketika saya bekerja di sini, mereka selalu mengingatkan bahwa nanti kalau kamu ketemu dengan hula-hula, nah, kamu harus hormati dia ya, kamu harus istilahnya hormati dan bangun hubungan dengan dia lah pada intinya. Tapi intinya dihormati. Nah, hula-hula itu artinya raja, katanya mereka tuh raja, dan raja itu harus dihormati, dilayani ya, kalau apa aja lah. Karena intinya hula-hula itu akan melindungi kita.
Begitu ceritanya. Kalau orang Batak nonton ini dan ini perlu dikoreksi ya kalau saya salah. Nah, hula-hula ini saya sebut sebagai hula-hula. Tapi saya bilang sama dia, kalau di proyek kita profesional ya, profesional ya, jangan karena hula-hula. Ya katanya. Tetapi ada satu momen di bulan-bulan lalu ya, sekitar 3-4 bulan lalu ketika dia membutuhkan uang ya. Istrinya akan melahirkan dan dia akan pulang. Dia minta izin sama saya karena saya lead supervisornya, dan dia minta izin Pak Daud, saya minta izin ya. Hari ini, sore ini saya mau pulang karena istri saya sudah akan melahirkan. Wah, saya bilang, wah, ya hati-hati di jalan, karena begitu tiba-tiba jadi kami tidak terlalu lama bercerita. Tetapi ada saya terdorong di hati saya untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Saya tidak usah sebut nominalnya. Itu saya rasa dari hati saya waktu itu tergerak untuk menolong dia. Oke, saya bilang, ini adalah sekedar aja minimal membantu dalam perjalanan supaya nyaman di perjalanan. Ini tidak besar bang, tapi semoga ini bisa membantu. Dan dia terima uang itu dan dia, wah terima kasih Pak Daud. Oke, kabari ya kalau sudah lahir anaknya ya. Oke, katanya. Beberapa hari dia cuti dengan tiba-tiba dan dia balik seminggu kemudian dan dia lapor, wah anaknya sehat, puji Tuhan. Dan 2 minggu lalu, 3 minggu lalu dia pun dengan gayanya ya, dengan gayanya dia berseloro cerita apa semua, tapi saya nggak tahu ya, tiba-tiba itu pun menggerakkan saya untuk memberi dia sejumlah uang, dan ternyata itu dia lagi sangat butuhkan ya untuk makan, karena pasti kalau punya anak pasti kebutuhannya menambah, bukan? Ya, kasih uang. Dan saya nggak tahu, mulai dari itu mungkin ya saya nggak bilang ini timbal jasa atau balas jasa, tapi sudah pastilah dia mungkin memberikan perhatian atau apa kepada saya, memberikan apa, padahal dia itu hula-hula saya, dia harus menjaga saya karena itu menurut tradisi. Dan terbukti ya, tadi itu karena dia yang memandu eksavator itu, dan saya ada di situ sebagai mengawas kerjanya dia untuk mengecor. Ketika putaran matras plat besi itu berputar dan hampir mengenai kaki saya, dia berteriak, Pak Daud, awas, Pak Daud. Puji Tuhan. Jadi apa yang saya mau share kepada kita semua saat ini adalah, Tuhan pasti melindungi. Di Mazmur 91 dikatakan bahwa kita adalah anak Tuhan yang berdiam dalam naungan yang maha kuasa, dan kita ini ada di dalam naungan sayapnya, di bawah perlindungannya. Di ayat 2 dikatakan bahwa kita berkata kepada Tuhan bahwa Tuhan itu adalah perlindungan kita. Tuhan itu semacam kota benteng buat kita, melindungi kita dari segala macam mara bahaya, baik yang kita tidak tahu dari mana atau apa. Tetapi yang saya mau share di sini bahwa Tuhan juga bisa memakai orang ya, orang untuk menolong kita, orang yang mungkin pernah kita tolong dan dia mungkin semacam membalas jasa dengan apa yang pernah kita lakukan kepadanya. Menolong orang ketika dia lagi butuh, lagi perlu, itu pasti sangat memberkati dia. Ya. Bagi kita yang memberi dengan hati yang memberi, mungkin ya sesuai dengan hati Tuhan buat dalam diri kita. Tapi bagi dia menerima berkat itu mungkin sesuatu hal yang membuat dia terkejut dan sangat tidak terduga. Karena itu berarti sangat memberkati dia. Dan saya percaya apa yang terjadi tadi adalah bukti bahwa apa yang saya share di waktu lalu itu dari Tuhan. Ya. Jadi saya percaya Tuhan bisa memakai orang lain untuk memberkati kita, baik dalam hal menjaga. Ya, saya percaya juga Tuhan pasti memakai orang lain juga untuk menolong kita dalam hal apapun ya, segala macam, menolong dalam pekerjaan atau dalam hal yang mungkin lebih luas lagi ya. Yang intinya adalah bahwa Tuhan rindu untuk menolong kita, memproteksi kita dengan segala macam cara. Ya, segala macam cara Tuhan pasti rindu supaya anak-anaknya itu terlindungi, tidak mengalami sakit penyakit, apalagi
tidak mengalami yang namanya malapetaka. Ya, kawan-kawan, kalau dalam hati saudara rindu untuk memberkati orang lain, untuk memberikan sesuatu, jangan ditunda-tunda. Kita harus belajar belajar untuk mendengarkan gerakan hati Tuhan untuk menolong orang lain. Saya juga seringkali punya uang berlebih, tetapi saya lihat kebutuhan orang, tetapi kalau saya tidak terdorong untuk menolong, saya tidak akan menolong. Tetapi pas waktu itu mungkin uang saya juga terbatas, dan ketika dia perlu, hati saya tergerak untuk memberi, untuk menolong. Nah, saya belajar, setiap hari saya belajar untuk mendengarkan apa yang Tuhan gerakkan dalam hati saya. Kita bisa melihat banyak kebutuhan di sekeliling kita, tetapi yang saya mau katakan bahwa menolong dengan apa yang Tuhan gerakkan itu jauh lebih punya makna, lebih punya pengaruh yang kuat, yang signifikan buat dia, tetapi nanti juga akan balik kepada kita. Ya, punya pengaruh dan punya dampak yang penting dan signifikan, dan itu juga sangat mempengaruhi kita. Ya. Jadi berbagi berkat kepada orang itu perlu, tetapi memberi kepada orang lain yang berdasarkan apa yang Tuhan taruh dalam hati kita itu jauh lebih penting. Ya, kita anak-anak Tuhan, dikatakan bahwa kalau kita anak-anak Tuhan pasti kita dipimpin oleh Roh Tuhan, ya, karena Roh Tuhan ada dalam diri kita. Ya, kita belajar itu. Saya juga belajar, sampai saat ini saya belajar untuk mendengarkan apa yang Tuhan taruh dalam hati kita untuk segala apapun, ya, pekerjaan atau menolong. Itu saja dulu, ya. Nanti kita sharing lagi. Terima kasih Bapak. Aku dalam nama Yesus percaya Tuhan bahwa sharing malam hari ini akan memberkati, akan menginspirasi, atau akan memberikan pemikiran, ide kepada kawan-kawanku. Tetapi yang lebih penting adalah kami belajar Tuhan untuk berlaku atau bertindak berdasarkan gerakan hati, gerakan apa yang Tuhan dorong kepada kami untuk kami lakukan kepada sesama kami. Terima kasih Bapa di surga. Berkati kawan-kawanku, kami semua yang akan beristirahat malam-malam hari ini. Percaya Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan buat kami semua, kalaupun itu belum terjadi hari ini, pasti ada kabar baik untuk pada esok hari. Besok kami semua akan bekerja dan berhasil Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala pertolongan orang lain kepada kami terima itu sebagai berkat, dan kami juga menolong orang lain itu karena kami sudah diberkati terlebih dahulu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus.